Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam, Bu Wit. Bagaimana nih kabar Bu Devi? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, begini ya Bu Devi. Hari ini Bu Devi kan akan melakukan coaching ya. Ya, Nah, sebelum proses coaching nanti ada sedikit yang mau saya tanyakan nih Bu. boleh. Bagaimana? Boleh ya Bu? Boleh. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu Devi, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coaching nanti akan saya amati. Mohon izin ya Bu, dan akan saya nilai juga nih Bu yang sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang ketiga, apakah jawaban yang disampaikan coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Devi ajukan. Yang keempat, dari jawaban yang coach sampaikan tadi, apakah sudah terlihat menggambarkan solusi atau permasalahan coach tersebut. Jangan lupa nih Bu Devi, pada saat proses coaching diharapkan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, yaitu yang pertama itu kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan. Baik, Bu. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Devi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti adalah tentang present. Jadi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi inilah yang ingin dikembangkan ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Mungkin saya akan lebih berfokus pada kompetensi yang pertanyaan yang berbobot supaya saya lebih menggali lagi tentang apa yang ingin disampaikan oleh coach ini. Baik Bu. Baik Bu Devi, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu? Iya, Ibu. Nah, sekarang kita mulai pasca supervisi ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Iya, baik Ibu, tadi saya sudah mencatat beberapa hasil coaching saya bersama Bu Yuce. Jadi dalam coaching hari ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Saya juga sudah menanyakan tujuan coachingnya apa, lalu mengidentifikasi masalahnya. Saya juga mencoba memfasilitasi coach dalam menyusun rencana aksi serta tanggung jawab coach dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Berdasarkan alur tersebut, jadi coach itu secara tidak langsung sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, nah yang kedua itu catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan itu apa Bu? Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, jadi proses coaching itu berjalan dengan baik ya Bu, alhamdulillah. Jadi Bu Yucu juga open gitu kan, sportif gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Terus juga saya juga sudah berusaha menggali pada diri coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga coach pun bisa menjawab dan mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Proses coaching ini saya rasa sudah sesuai Bu dengan prinsip coaching yang seharusnya dilaksanakan. Ya, baik Bu. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Devi? Mungkin saya akan lebih mengembangkan potensi saya dalam pemahaman alur tirta, baik itu dalam belajar secara mandiri maupun ikut pelatihan-pelatihan yang supaya kedepannya saat saya bertugas menjadi coach lagi, saya sudah lebih memahami lebih baik lagi dalam proses pelaksanaan coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Devi atas supervisinya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Widya. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuce. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Devi. Bu Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi kelihatannya Bu Yuce kurang bersemangat nih. Mana ya kurang semangat? Mungkin kalau ajaran baru kali ya Bu ya, dapat kelas 9 nih. Gitu. Jadi saya pas ngeliat anak-anaknya, kebanyakan cowoknya nih. Oh Ya kan, jadi wali kelas 9 kebanyakan cowoknya tantangannya banyak gitu. Oh, berarti Ibu saya undang ke sini pas sekali ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Ya apa ya, kalau misalnya biasanya nih kalau cowoknya banyak ya, kayaknya tantangannya gimana ya menghadapinya, biasa gitu ya kepikiran di awal ya, mana nih menghadapi anak-anak laki-lakinya yang notabene saya juga tahu di kelas 8-nya itu sih biasanya, tapi dengan berjalannya waktu kita masuk ke kelas ya harus diusahakan mampu untuk mengatasi gitu. Oh, jadi Ibu lebih ingin kepada kondisi kelasnya ya Bu, Iya, dengan betul. proporsi anak laki-laki yang lebih banyak saat Hmm. ini. Mohon maaf Ibu, untuk saat ini Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 Betul. gitu. Tahun lalu jumlah muridnya masih sama atau gimana Bu? Tahun lalu juga kelas 9, cuma kayaknya berimbang nih. Hmm, Kemarin ya dengan iya. putra dan putri, dan alhamdulillahnya kemarin dapat yang anak-anak yang luar biasa juga ya, Iya. lumayan pintar gitu Oh, ya. iya, seperti Gitu. itu. Nah sekarang lihat masuk, waduh gitu istilahnya kan kaget juga, ya tapi diterima. Iya ya. Jadi sampai sejauh ini apa yang tujuan Ibu supaya kelas ini jadi kondusif yang sudah dilakukan? Ya kemarin awal kita bikin kesepakatan kelas. Sudah buat ya Bu? Ya sudah Ya. gitu kan, kesepakatan kelas, lalu pemilihan pengurus kelas. Nah, dalam pengurus kelas juga saya memberikan kebebasan siapa yang mau jadi ketua kelas, dengan dia ikhlas, dengan dia memang sadar diri memang mau menjadi ketua kelas, dan teman-temannya mendukung gitu. Jadi saya tanyakan dulu siapa yang mau, yang bersedia. Setelah jadi calon dulu, jadi calon terus dipilih, ternyata terpilih apakah bersedia dan sanggup. Lalu yang terpilih menganggap sanggup gitu kan, terus saya ajak bicara tentang bagaimana mengolah kelas nih, membantu gurunya gitu ya, itu Bu. Baik Ibu. Lalu agar tujuan itu efektif ya Bu, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan apa nih? Baik itu dari sekolah atau rekan sejawat, itu seperti apa Bu? Ya kalau misalnya pertama tekan sejawat ya, Iya. karena nanti yang masuk di dalam kelas saya pastinya kan Bapak Ibu guru yang harusnya tahu juga nih kondisi kelas gitu, dan sudah ada juga nih yang sudah, oh nih si A seperti ini nih belajarnya gitu. Nah kalau sudah ada yang menandai salah satu melabelin nih anak saya, ya saya ajak bicara gitu ya kan. Pendekatan seperti apa yang saya harapkan, yang mereka juga harapkan, ya kita adakan restitusi lah gitu. Karena memang ada yang beberapa kali nggak masuk, kemarin satu nih sakit gitu kan, memang kelas 8 juga sakit terus gitu. Makanya saya motivasi, orang tua juga saya panggil, yang mudah-mudahan sih ya kedepannya tidak ada sakit lagi. Kalau mungkin kita lakukan pendekatan kepada siswa, apalagi ke kelas ya, saya selalu menganggap namanya guru, wali kelas tidak hanya orang tua, wali kelas di dalamnya, tapi orang tua. Jadi selalu saya usahakan ya merangkul anak-anak itu apa sih yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan. Itu Bu Devi. Iya. Jadi untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, Ya. program atau tidak Bu? Ya bikin terprogram gitu ya, artinya misalnya informasikan gitu ya, kelas saya ada program tersendiri nih, saya informasikan ke guru mata pelajaran yang lain supaya mereka tahu bahwa kelas ini ada program tertentu, misalnya nanti akan ada program berbagi nih gitu, dan akan dibuat di dalam pengurusan kelas juga sudah tahu kan program mata pelajaran sebagainya, supaya guru juga tahu duduknya, menetapkan tempat duduk seperti apa keinginan mereka, bukan hanya guru. Jadi itu program-program kelas itu yang saya rasa wali kelas guru-guru mapel yang masuk sudah paham, sudah tahu nih gitu. Jadi program kelas lah ya yang saya utamakan seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu. Jadi program sudah ada, Betul. sudah terstruktur. Mungkin Ibu bisa melihat nih tantangannya dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Kira-kira di tahun ini apa yang sudah Ibu lihat mengenai tantangan persiapannya Iya, untuk betul. menghadapi anak-anak yang baru ini? Ya, betul sih Bu Devi ya, ini baru 2 minggu ya, tapi Iya. sudah terlihat nih, Iya. ya kan, nantinya yang harus saya lakukan nih. Ya, tantangannya yaitu tadi saya harus ekstra lah ya ibaratnya gitu ya. Tapi saya selalu melakukannya pendekatan ke anak-anak
supaya tantangan itu bisa lebih kecil saya hadapi. Karena anak-anaknya yang latar belakangnya kayaknya satu kayak KJP banyak ya kan, lalu ternyata ada permasalahan orang tua nih anak, makanya belajarnya seperti apa dia tidak masuk. Jadi ada 2 orang juga yang udah dalam waktu 2 minggu ini sudah pendekatan beberapa orang yang saya sudah panggil. Jadi saya tanya orang tua seperti apa lebih jelas. Jadi ada yang mungkin kenapa dia tidak mengerjakan tugas waktu kelas 8 karena dia ada kekerasan terhadap dirinya oleh orang tua. Lalu juga dia tidak diberikan uang, mungkin uang jajan, dia harus bekerja membantu orang tuanya gitu. Nah itulah menjadi salah satu tantangan saya supaya anak ini dia mau sekolah, mau belajar dulu gitu ya, mau sekolah. Nah nanti kalau misalnya yang tahap kedua nih misalnya masih belum masuk, barulah saya mau panggil orang tua gitu. Ya baik Ibu, itu rencana sudah ada ya Bu Betul. ya, sudah terstruktur. Kira-kira kapan Ibu mau mulai melaksanakan? Ya sudah mulai minggu Oh, ini, sudah mulai. minggu Oh, ini. iya, jadi Karena kan mulai sudah ya. minggu kedua ya, sudah kita mulai, kita tertibkan di kelas, aturan kesepakatan kelas sudah berjalan, disiplin-disiplin semua kita sudah terapkan, semua program-program sudah dalam pengurusan kelas itu sudah terpasang. Program kelas mungkin sambil berjalan ini ya, yang ada program satu lagi yang mungkin menjadi hal berbagi, yang mungkin awal bulan nih gitu ya, Iya. akan kita coba terapkan di berbaginya. Terlaksana ya Bu. Betul, makasih. Ya, Devi. jadi rencana sudah ada, ya pelaksanaan juga sudah tersusun. Kira-kira komitmen Ibu yang meyakinkan diri Bu bahwa ini akan sukses itu seperti apa? Ya, Bu? komitmen kita tentunya harus berani ya, terlebih dahulu ya. Lalu juga punya tujuan yang jelas, rencana yang jelas. Itu biasa kan kita juga nanti di akhir tahun ya ke semester tuh wali kelas punya program ya Bu ya, Betul. data-datanya lah itu Iya. sudah harus di awal dari sekarang. Jadi komitmennya ya dilakukan dari saat ini, mulai hari ini gitu ya kan, dengan pendekatan anak-anak dengan kesepakatan bersama. Baik Bu, ini rencananya udah keren sih Bu menurut saya. Jadi silahkan dilanjutkan rencana aksinya. Dan semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu ya Bu menemukan titik terang dari permasalahan tadi. Nah nanti kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi, Baik, Bu berdiskusi Devi. lagi, berdialog lagi. Tapi nanti saya sudah mendengarkan nih hasil Ah. rencana Ibu apa nih hasilnya Betul, gitu, dan ya. sudah ditindaklanjuti seperti apa, seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti kita bisa saling sharing Baik Bu lagi. Devi, terima Ya. kasih. Terima kasih Bu Yuce. Sama-sama, Bu Boleh Devi. kembali lagi melakukan aktivitasnya. Baik, terima kasih Bu Oke, Devi. terima kasih ya Bu Yuce. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Devi, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu. Iya, Ibu. Nah sekarang kita mulai pasca supervisi ya Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Iya, baik Ibu. Tadi saya sudah mencatat beberapa hasil coaching saya bersama Bu Yuce. Jadi dalam coaching hari ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Saya juga sudah menanyakan tujuan coachingnya apa, lalu mengidentifikasi masalahnya. Saya juga mencoba memfasilitasi coaching dalam menyusun rencana aksi serta tanggung jawab coaching dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Berdasarkan alur tersebut, jadi coaching itu secara tidak langsung sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke. Nah yang kedua itu catatan hasil observasi yang berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan itu apa Bu? Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, jadi proses coaching itu berjalan dengan baik ya Bu, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi Bu Yucu juga open gitu kan, sportif gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta. Terus juga saya juga sudah berusaha menggali pada diri coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga coach pun bisa menjawab dan mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Proses coaching ini saya rasa sudah sesuai Bu dengan prinsip coaching yang seharusnya dilaksanakan. Ya, baik Bu. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Devi?
Mungkin saya akan lebih mengembangkan potensi saya dalam pemahaman Alur Tirta, baik itu dalam eh, belajar secara mandiri maupun ikut pelatihan-pelatihan yang supaya kedepannya saat saya bertugas menjadi coach lagi, saya sudah lebih memahami lebih baik lagi dalam proses pelaksanaan coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Devi atas supervisinya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Widya. Sama-sama Bu.